Gerakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa bagi bangsa Indonesia. Gerakan G30 SPKI mengakibatkan atau meninggalkan 7 orang pahlawan revolusi dan 1 anak yang masih berusia 5 tahun setengah. Izin bukan mengukir luka lama, tetapi sekedar kita mengingatkan kembali jasa para pahlawan revolusi. Untuk kali ini kita akan napatilas perjalanan kita dari Bekasi ke rumah Jenderal Abdul Haris dan MT Haryono. Kemudian tadi yaitu Jenderal Ahmad Yani, dan kita akan mencoba naik LRT tujuan ke Taman Mini untuk tujuannya ke Lubang Buaya. Dan terakhir perjalanan para jenderal yaitu istirahat terakhir yang ada di Kalibata, yaitu Taman Makam Pahlawan. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Mutia. Gimana kabarnya, tetap semangat ya? Untuk kali ini kita napatilas perjalanan kita peringatan G30 SPKI. Dari Stasiun Bekasi kita menggunakan transportasi angkutan umum yaitu KRL. Kita masuk dulu ya, ini kita akan tap dulu. Kemudian karena dia adanya di bawah, nanti kita akan turun menggunakan lift dulu ya ke bawah untuk jalurnya, jalur 5 tujuannya yaitu Manggarai. Dari Bekasi ini kita akan startnya sekitar jam 10 lewat 40 menit. Bismillah, kita akan mulai napatilas kita peringatan G30 SPKI. Ini kita akan dari jalan dulu. Kemudian kita sudah sampai, kita transit dulu di Manggarai. Ini untuk Manggarai sendiri benar-benar stasiun terpadat se-Indonesia. Ini kita udah sampai di Manggarai sekitar jam 11. Karena ini jalurnya untuk jalur 12 untuk tujuannya Jakarta Kota, kita akan naik lift dulu juga untuk liftnya nomor 2. Sambil kita nunggu lift, kita lihat situasinya stasiun Manggarai. Ini di depan sana itu untuk daerah stasiun nih, mau ke arah ya Bekasi. Nih, lumayan cukup ramai ya nih. Kita masuk lift dulu untuk tujuan di Jakarta Kota. Kita udah keluar dari lift, sambil menunggunya KRL, kita lihat pemandangan yang cakep banget yang ada di stasiun Manggarai. Ini sedang banyak untuk renovasinya nih ya. Keren banget kan untuk stasiunnya Manggarai. Mungkin kapan-kapan kita akan coba melihat gimana sih situasi stasiunnya Manggarai. Apalagi kalau di sore hari, benar-benar cakep untuk pemandangan stasiun Manggarai. Akhirnya kereta kita juga sudah datang. Kita mau naik dulu ya untuk tujuannya ke Jakarta Kota, yaitu stasiun Gondang Dia. Akhirnya kita telah tiba di stasiun Gondang Dia sekitar jam 11 lewat 15 menit. Nih kita akan turun dulu. Sambil kita jalan nih, boleh nih dukungannya, like, komen, dan subscribe dan share apabila ini bermanfaat. Setelah itu kita loketnya di arah selatan. Kita akan keluar dari loket ke arah selatan. Ini biayanya berapa? Coba tebak, hanya Rp3.000 saja. Ini kita akan keluar dulu di loketnya. Untuk stasiun Gondang Dia, di luarnya itu banyak banget makanan ataupun juga ini seperti cemilan yang ada di stasiun Gondang Dia. Lumayan lah, kita bisa sedikit makan atau juga refreshing yang ada di stasiun Gondang Dia. Kalau ke arah kiri itu mau ke Museum Gedung Juang 45, kali ini kita mau ke Museum Abdul Haris Nasution. Kita berarti jalannya sebelah kanan. Di sini juga untuk stasiun Gondang Dianya sudah ada yaitu busway-nya nih. Kemudian kita tinggal, kali ini kita akan jalan kaki dari stasiun Gondang Dia ke Museum Jenderal Abdul Haris Nasution. Kita akan menuju ke depan dulu. Kita akan nyebrang dulu ya teman-teman. Dari stasiun Gondang Dia ini sekitar jam 11 lewat 46 menit. Sudah lumayan siang ya. Kali ini kita mencoba untuk jalan kaki. Kenapa sih kita tidak naik ojek online? Memang untuk naik ojek online kali ini, karena cukup waktunya juga dekat menurut saya pribadi, dan juga cuaca atau juga suasana di daerah Tengku Umar ini bener-bener bagus banget. Banyak banget pepohonan yang ada di jalan Tengku Umar nih. Kita sudah tiba di jalan Tengku Umar. Untuk alamat di Museum Jenderal Abdul Haris Nasution ini di Jalan Tengku Umar nomor 40
nih. Kita lihat saja pemandangan di siang hari yang begitu panas, tapi tidak terasa panas teman-teman, karena banyak di lingkungan itu seperti ini pohon-pohonan yang benar-benar masih asri. Nih, langit alhamdulillah sangat cerah sekali, kemudian warnanya juga lumayan alhamdulillah cantik nih. Akhirnya kita tiba juga di Museum Jenderal Habib Nasution ini sekitar 11.58. Artinya sekitar 12 menit kita sudah sampai di Museum Jenderal Habib Nasution nih. Untuk ceritanya tentang Museum Jenderal Besar Habib Nasution ada di part selanjutnya ya, ditunggu ya. Di rumah Jenderal Habib Nasution ini terjadi satu orang yang diculik, yaitu ajudannya Letnan 1 PA Tandean, Andreas Tandean, dan juga yaitu anaknya yang terbunuh, Ade Irma Suryani, yang saat itu usianya 5 tahun setengah. Untuk rumahnya MT Haryono sendiri yaitu Jalan Plambanan. Ini kita lihat dulu situasi dia ada di Pasar Surabaya, dan akhirnya kita tiba juga di rumahnya MT Haryono. Untuk saat ini rumahnya Pak MT Haryono yaitu lagi direnovasi, katanya sih mau dibuat seperti semula, mudah-mudahan juga secepatnya. Untuk Jenderal MT Haryono sendiri yaitu beliau dibunuh oleh para PKI. Ini kita mau tujuan naik busway, rencananya sih mau naik ke arah Duku Atas, tapi mampir lewat ke busway yang terdekatnya yaitu Latu Hariri. Nanti kita tinggal lurus saja, itu nanti ada di Jalan Lembang, yaitu museumnya Jenderal Ahmad Yani. Atau teman-teman ini mau menggunakan naik KRL, tidak perlu khawatir, teman-teman juga bisa menggunakan naik dari stasiunnya Sudirman nih, tinggal lurus aja. Kalau untuk jalan sih lumayan dekat, juga suasana pemandangan juga lumayan cakep. Untuk Museum Jenderal Ahmad Yani sendiri, ini kita perginya di hari yang sebelumnya, jadi kita tidak hari itu juga. Ini kita lihat situasi yaitu di Museum Ahmad Yani. Mohon izin ya, untuk kali ini kita hanya ke 3 tempat seperti tadi, museumnya Jenderal Habib Nasution, kemudian Ahmad Yani, dan juga MT Haryono, karena berdasarkan informasi dari internet, baru 3 tempat ini menjadikan salah satu tempatnya museum. Rumah para jenderal tadi, kita lanjut ke Museum Lubang Buaya. Kali ini naik LRT dulu. Untuk naik LRT-nya sendiri, kita tujuannya LRT Cibubur Line, dengan tujuannya itu Taman Mini Indonesia Indah. Akhirnya kita tiba di LRT Taman Mininya sekitar jam 4 sore. Untuk LRT ini masih ada promo ya hingga akhir bulan ini, yaitu di akhir bulan September tanggal 30. Ayo rame-rame kita naik LRT, cuma Rp5.000 kita bisa menikmati pemandangannya kota Jakarta. Untuk LRT tujuan Taman Mini ke Lubang Buaya ini sayangnya tidak ada busway-nya. Saya sudah coba ke busway Garuda, itu tidak ada, yang di depan ini tidak menuju ke daerahnya Lubang Buaya. Untuk monumen Lubang Buaya sendiri kita sudah pernah di tanggal 1 Juni, boleh lihat nantinya di YouTube kita ya. Untuk Lubang Buaya ini di mana para PKI membunuh para pahlawan revolusi kita. Untuk di monumen Lubang Buaya ini kita bisa menemukan barang terakhir yang digunakan para pahlawan revolusi. Wajib banget kita ke monumen Lubang Buaya. Pada tanggal 3 Oktober 1965 sekitar jam 4 sore, agen polisi tingkat 2 yaitu Pak Squidman berhasil menemukan lokasi penculikan yang ada di Lubang Buaya. Kita menuju ke Taman Makam Pahlawan itu menggunakan angkutan umum lagi, yaitu busway ini dikenakan cuma 3.500 saja. Pada tanggal 5 Oktober 1965 diadakanlah upacara pemberangkatan 7 jenazah perwira dengan inspektur upacaranya Bapak Menko Hankam, yaitu Bapak Kasat Jenderal Habib Nasution yang selamat dari pembunuhan para PKI. Tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, diiringilah dengan tembakan salvo dan suara genderung ke-7 jenazah pahlawan revolusi diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan inilah tempat terakhir istirahatnya para pahlawan revolusi, yaitu Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata. Mohon izin semuanya, kita sama-sama mengeningkan cipta untuk
para pahlawan Republik Indonesia, khususnya untuk para pahlawan revolusi. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Dan semoga untuk para pahlawan revolusi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk kita generasi milenial dan juga generasi Z tetap sama-sama membangkitkan semangat ideologi Pancasila. Sampai di sini dulu ya untuk perjalanan kita dari rumah Jenderal Abdul Hadis Nasution hingga peristirahatan terakhir yaitu Taman Makam Pahlawan. Bagi teman-teman khususnya untuk wilayah Jabodetabek wajib banget untuk berkunjung ke museum. Tidak punya mobil tidak masalah, gunakan angkutan umum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.